segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam lagi dalam acara Selamat Pagi Sahabat. Jadi di pagi hari ini mari kita siapkan waktu kita untuk memuji Tuhan, waktu kita untuk bersaat teduh. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami bisa membuka mata kami dari
tidur Tuhan, semuanya karena anugerah daripada-Mu. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai program Selamat Pagi Sahabat ini, Bapa. Biarkan apa yang kami dengar, apa yang kami peroleh pada pagi hari ini bisa menguatkan kami untuk melanjutkan aktivitas nanti Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita nyanyikan lagu ini. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya Tuhan. Thank you for everything. Terima kasih untuk kehidupan yang luar biasa. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu Tuhan, damai sejahtera, sukacita-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Bapak, terima kasih untuk semuanya. Kalau pagi ini kami bangun dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun Tuhan, kami bisa bersaat teduh bersama dengan keluarga besar kami semuanya, sahabat GPI Lambar Tengah Raya. Biarlah pagi ini Tuhan, Kau terus tuntun kami,
Kau terus dampingi kami Tuhan. Biarlah kami punya sukacita yang selalu baru setiap pagi. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Di pagi yang luar biasa ini, kalau besok pagi kami mau ibadah Tuhan, kami tahu ada sesuatu penting yang harus kami persiapkan sebelum menutup akhir bulan Januari 2025 ini. Kami tahu Tuhan, Kau perlengkapi kami, Kau ajari kami lebih lagi untuk mengerti akan kehendak-Mu. Bapa, pagi ini biarlah hikmat-Mu yang baru, sukacita-Mu yang baru Tuhan, mujizat-Mu yang baru selalu ada dalam kehidupan kami. Dan kami tahu kami masih punya Tuhan, dan selama kami sadar kami milik Tuhan dan kami masih punya Tuhan, hidup kami tidak akan pernah dikecewakannya. Bapak, pagi ini kami sungguh berdoa bagi semua umat Tuhan, semua jemaat yang keluarganya mungkin masih lemah Tuhan, masih sakit. Kau berikan mujizat kesembuhan-Mu Tuhan, Kau kuatkan, Kau sembuhkan Tuhan, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apapun bentuk penyakitnya Tuhan, sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang membutuhkan mujizat-Mu Tuhan, tangan-Mu terulur buat kami semua, memberikan mujizat-Mu Tuhan. Kau berikan kelepasan Tuhan dari orang-orang yang terbelenggu dan terikat. Terima kasih untuk pagi ini, ajari kami untuk memperbarui pikiran kami, sehingga saat kami melalui hari-hari ke depan, kami tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh berdoa, dan kami sungguh-sungguh mengucap syukur. Dan kita semua yang percaya katakan dengan iman, amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Kita berjumpa lagi di program Selamat Pagi Sahabat. Kita tidak terasa sudah minggu keempat bulan Januari 2025. Dan kita akan sebentar lagi pasti akan menginjak bulan Februari. Nah, pasti Anda akan masuk juga dalam minggu depan ini. Masuk libur yang cukup lumayan panjang. Karena akan ada liburan yang sampai dengan Chinese New Year, saudara. Nah, pasti Anda akan mulai sibuk dan segala macam. Nah, siapkan kesehatan kita semuanya. Pastikan besok pagi Anda datang ke gereja, kita beribadah, kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita sama-sama belajar apa yang Tuhan izinkan untuk kita belajar dan bertumbuh dalam kehidupan Anda dan saya. Nah, pagi ini saya harus mengingatkan ini bukan sebuah tontonan. Program ini direkam tujuannya supaya Anda kalau nggak bisa bangun pagi, Anda bisa mendengarkan di siang hari ataupun malam hari. Kalau Anda mungkin baru bisa mendengarkan besok, Anda bisa mendengarkan besok, Anda bisa mendengarkan. Namun kalau Anda punya kesaksian, Anda harus wajib membagikan kesaksian Anda, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan. Saudara, pagi ini kita akan sharing dengan tema memperbarui pikiran kita. Mari kita buka di Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara, secara sederhana, dengan bahasa yang mudah dan dapat dipahami, memperbarui pikiran kita itu menurut Roma pasal 12 ayat kedua yang barusan saya baca, itu artinya menafsirkan kehidupan melalui sudut pandang firman Tuhan, saudara. Melalui sudut pandang firman Tuhan, melalui ilham Roh Kudus, saudara. Bukan melalui sudut pandang pengalaman kita. Karena pengalaman kita itu masing-masing orang berbeda-beda. Tidak bisa dijadikan tolak ukur. Bukan melalui apa yang menjadi sudut pandang luka-luka Anda di masa lalu, luka-luka Anda sekarang yang belum selesai. Bukan melalui sudut pandang trauma kita, saudara. Kalau kita melalui sudut pandang trauma kita nggak akan dapat kebenaran. Anda akan mendapatkan pembenaran diri sendiri. Lah, aku dulu pernah diginikan kok. Aku dulu pernah dikecewakan kok. Akhirnya kita akan memandang yang namanya perbaruan pikiran sesuai dengan karpe dewe, sudah nggak bisa. Kita juga nggak bisa memperbarui pikiran kita dengan pilihan-pilihan kita atau pendapat orang lain, sudah nggak bisa. Itulah kenapa
Alkitab mengatakan bahwa setiap perilaku, tindakan, dan keputusan itu dimulai dari pikiran. Itulah kenapa pentingnya kita benar-benar memahami, kita belajar bahwa memperbarui pikiran kita itu menurut Roma yang kita baca barusan itu menafsirkan kehidupan melalui sudut pandang firman Tuhan, melalui ilham Roh Kudus. Karena Alkitab sendiri yang mengatakan bahwa setiap perilaku, tindakan, dan keputusan itu dimulai dari pikiran, saudara. Saudara, iblis tahu bahwa pikiran itu harta kita yang terbesar. Serius. Harta kita terbesar itu bukan uang, bukan emas, saham, perak, semua harta benda, mobil, rumah mewah, bukan. Itu tuh cuman sampingan, saudara. Itu cuman hasil dari apa dalam pikiran kita, saudara. Iblis tahu pikiran adalah harta yang terbesar dari punya kita, saudara. Kenapa? Karena pikiran bisa menentukan kehidupan kita, saudara. Kalau sampai kita punya pikiran yang buruk, maka Anda bisa perhatikan orang-orang yang kalau ketemu ngomongnya buruk terus. Kalau sampai kita punya pikiran yang buruk, maka Anda akan memiliki kehidupan yang buruk, saudara. Kalau sampai Anda punya pikiran yang baik dan pikiran itu sehat, maka Anda akan punya kehidupan yang baik dan sehat. Status ekonomi, status sosial. Anda pernah bergumul dengan orang-orang yang sederhana sekali. Bahkan sejak dia mulai kerja, baru kenal dengan Anda, dia merintis sebuah usaha atau kerja di tempat orang. Beberapa kali saya dengan istri saya, dengan anak saya melihat orang-orang yang masih merintis, masih lugu, masih belum tahu banyak hal, tapi saya melihat pikirannya sehat. Pikirannya baik. Bahasa Semarangnya orang iki waras. Pikirannya waras. Pasti sedelok maneh berhasil. Pasti sebentar lagi berhasil. Pasti sebentar lagi sukses. Kenapa? Ya karena pikirannya waras. Pikirannya baik, saudara. Pikirannya sehat. Maka kehidupannya akan sehat, kehidupannya akan baik, saudara. Lah, iblis senantiasa berusaha menyerang bukan perilaku, bukan perasaan kita, bukan. Tapi iblis menyerang pikiran Anda dan saya. Karena pikiran Anda dan saya adalah harta kita yang menentukan kehidupan kita, saudara. Inilah kenapa penting waktu saya sharing hari Selasa malam di Komsel bersama via Zoom, di mana itu tidak direkam, itu Komsel udara seperti hari ini Komsel udara, sel grup udara, namun yang Sabtu pagi saat teduh ini direkam, saudara. Namun yang Komsel bersama sebulan sekali di bulan Januari itu nggak direkam. Saya cerita banyak hal, saudara, dan hari ini saya ingin lanjutkan lagi di hari Sabtu pagi, dan untuk besok pagi jam 9 saya akan lanjutkan. Besok pagi saya akan melayani Bapak Ibu semuanya di Minggu pagi, dan Minggu sorenya akan dilayani oleh Ibu Tari, saudara. Ya, Ibu Tari, betul. Nah, itulah kenapa pentingnya Anda dan saya harus senantiasa berjuang keras untuk memelihara pikiran yang sehat, saudara. Anda dan saya harus memelihara pikiran yang sehat. Karena apa? Karena pikiran kita itu akan mengendalikan hidup kita, saudara. Kalau kita nggak belajar mengendalikan pikiran kita, maka pikiran kita yang merusak, akan merusak hidup kita. Makanya kita ini harus melawan, harus menaklukkan pikiran-pikiran sakit, pikiran yang tidak sehat itu kepada Kristus. Apa aja, Pak? Semua pikiran-pikiran yang negatif.
pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran ketakutan, pikiran-pikiran yang tidak terkendalikan. Loh, pikiran tuh bisa liar loh saudara. Kalau Anda nggak berusaha untuk mengendalikan, pikiran manusia itu bisa liar saudara. Nah, Alkitab mengajarkan mengenai 3 keputusan yang harus kita lakukan tuh setiap hari supaya kita punya pikiran sehat saudara. Yang pertama, Anda dan saya harus memberi makan pikiran kita. Feed your mind. Alkitab mengajarkan keputusan yang Anda harus lakukan tiap hari supaya kita punya pikiran yang sehat untuk memperbarui pikiran Anda dan saya. Yang pertama, kasih makan. Kasih makan pikiran Anda. Feed your mind. Yang kedua, Anda harus membebaskan pikiran kita dari pikiran negatif yang tidak terkendali. Dalam bahasa lain dikatakan free your mind. Free your mind itu bukan berpikir bebas liar sekehendak kita, bukan, tapi bebaskan dari pikiran yang negatif saudara, yang tidak terkendali saudara. Dan yang ketiga, Anda harus menaruh fokus perhatian pada pikiran kita. Fokus your mind. Saudara, itulah kenapa kita harus paham. Yang pertama, Anda harus memberi makan pikiran Anda dengan apa saudara? Firman Tuhan. Feed your mind dengan firman Tuhan. Memberi makan dengan firman Tuhan. Kalau kita ingin belajar bagaimana memelihara pikiran yang sehat saudara, Anda dan saya harus memberi makan pikiran kita dengan prinsip-prinsip, nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Nggak bisa tidak saudara. Yohanes 8 ayat 32 ngomong apa? Yohanes 8 32 ngomong apa? Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu, saudara. Waktu beberapa hari yang lalu, istri saya mengadakan wawancara via video call karena yang melamar pekerjaan ada di Jakarta, saudara. Saat di mobil wawancara, saya hanya mendengarkan. Istri saya wawancara lewat video call. Ada satu pertanyaan yang istri saya tanyakan kepada orang yang melamar pekerjaan. Istri saya ngomong gini, kalau kamu suruh milih baik sama benar, milih yang mana? Lalu orang ini dengan sangat cepat jawab, pilih yang baik. Wah. Coba Anda pertimbangkan baik-baik Bapak Ibu. Saya nggak akan berikan jawabannya. Tunggu besok waktu kita ibadah. Menurut Anda, kalau Anda suruh milih yang baik sama yang benar, Anda pilih yang mana? Yohanes 8 ayat 32 ngomong apa? Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Di Matius 4 ayat 4, saya tidak akan menjawab pertanyaan itu, tapi Anda mulai belajar dengan Roh Kudus. Anda mulai belajar melalui memberi makan pikiran kita sesuai firman Tuhan. Matius 4 ayat 4 ngomong apa? Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saya coba cari di terjemahan lain, saudara. Di New Living Translation dikatakan, people need more than bread for their life. They must feed. Mereka harus dikasih makan on every word of God. Harus diberi makan dari setiap firman yang keluar dari Allah, dari mulut Allah.
Itulah kenapa saat teduh ini sangat penting, saudara. Kalau pagi hari Anda ingin melakukan aktivitas, Anda membuat planning, Anda mau ketemu orang. Kalau Anda seorang marketing, Anda pengen ketemu orang untuk segera ada transaksi, terjadi dealing, Anda ketemu, Anda presentasi dan segala macam. Kalau Anda seorang back office, Anda datang ke kantor, Anda mengerjakan rutinitas kita tiap hari. Kalau Anda tidak paham bahwa setiap hari kita itu bukan hanya makan makanan saja, saudara, makan makanan jasmani. Itulah kenapa dikatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya Anda nggak dapat apa-apa dari firman Allah, Anda langsung berangkat, maka Anda belum ngasih makan. Anda dan saya belum memberi makan pikiran kita. Maka kalau kita memutuskan sesuatu dalam keputusan, dalam studi, dalam ketemu orang, dalam organisasi, dalam bekerja, menetapkan target, mengatasi masalah, karena belum dikasih makan pikiran kita sesuai dengan firman Allah, maka Anda akan berjalan sesuai dengan kehendak kita, saudara. Loh kok bisa, Pak? Coba kita buka Mazmur 119 ayat 147. Mazmur 119 ayat 147. Baca yang keras, saudara. Pagi-pagi buta, aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Jadi pagi-pagi buta itu ngasih makan pikiran kita dulu dengan firman Tuhan. Saya barisan golongan tangyawan, Pak. Bangun siang, ya enggak apa-apa. Bangun siang, bangun sore juga enggak apa-apa. Apalagi kalau Anda shift malam baru pulang siang, ya kan? Shift malam baru pulang pagi, sampai rumah baru tidur siang, bangunnya malam. Ya bangun malam itu langsung baca firman Tuhan, enggak apa-apa. Karena habis itu kan Anda shift malam lagi gitu kan. Ada 7.000 janji Tuhan terkandung dalam Alkitab. Saudara dan saya bisa menaruh pengharapan kepada janji Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Karena Alkitab adalah firman Allah, saudara. Bukan cuman bahan bacaan. Daripada nanti dipikir orang Kristen kok enggak baca Alkitab, ya cuman bahan bacaan. Habis ya sudah. Istirahat dulu setahun, tahun depan agak lupa, ya kan? Baca lagi Kejadian, bukan gitu, saudara. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Anda baca sekali, Anda nangkapnya dengan baca kedua bisa beda loh, saudara. Karena kan iman kita dibuat lebih dan lebih lagi. Understanding tentang firman Tuhan itu bertumbuh. Anda baca pertama kali dengan yang kedua, nangkapnya bisa beda loh, lebih dalam yang kedua. Apalagi kalau Anda sudah baca sampai puluhan kali, ya. Kalau tanda dan saya sadar firman Tuhan itu adalah kebenaran, Anda menaruh pengharapan kepada janji Tuhan yang terus dalam Alkitab, maka pengharapan Anda dan saya tidak akan mengecewakan, saudara. Kalau Anda menaruh pengharapan pada janji firman Tuhan, maka pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan Anda dan saya. Yang setuju katakan yes, ya kan? Anda dijanjinin sama orang, pernah kecewa nggak? Yang pernah kecewa nggak tangan? Pasti pernah semua. Dan yang paling menyakitkan, yang mengecewakan Anda itu bukan orang jauh, saudara. Yang paling menyakitkan, yang mengecewakan Anda itu sahabat Anda sendiri. Yang paling menyakitkan, yang mengecewakan kita itu adalah teman dekat kita sendiri. Keluarga kita sendiri itu paling menyakitkan. Kalau yang nggak kenal apa cuman jauh-jauh hubungannya ya nggak sakit, biasa aja. Jarang berkomunikasi, nggak ada kedekatan secara hati dan segala macam. Itulah Mazmur 119 ayat 97. Mazmur 119 ayat 97 dikatakan, betapa ku cintai Tauratmu. Aku
aku merenungkannya sepanjang hari. Penulis kitab Mazmur merenungkannya sepanjang hari. Dan orang yang merenungkan firman Tuhan sepanjang hari dan melakukannya, dia akan disebut sebagai orang-orang yang paling berbahagia. Kenapa? Karena pikirannya dikasih makan terus. Tubuh jasmani aja kalau minta makan tanpa kita suruh, kita makan lapar gitu kan. Apalagi Anda sadar pikiran Anda ini adalah kehidupan kita. Mazmur 1 ayat 2 dan 3 ngomong apa? Mazmur pasal pertama ayat 2 dan 3 dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Daud, yang salah satu penulis kitab Mazmur adalah Raja Daud memberi makan pikirannya dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan perhatikan, sepanjang hari Daud suka merenungkan firman Tuhan karena Daud mencintai Tuhan dan mencintai firman Tuhan, saudara. Kalau Anda memulai hari Anda hari demi hari, dan ingat ini sudah hampir bulan Januari mau habis, Anda memulai hari Anda dengan firman Tuhan, maka sepanjang hari itu Anda dan saya akan memikirkan firman Tuhan. Dan Anda akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang kedua, Anda harus melepaskan diri dari pikiran-pikiran yang merusak hidup Anda. Free your mind. Saudara, melepaskan diri dari pikiran yang merusak itu nggak mudah. Saya berikan contoh. Saya adalah tipe orang yang pembelajar. Bahkan kalau Anda pelajari tipe kepribadian saya tidak mudah percaya dengan orang. Saya tuh percaya dengan data. Kalau saya nggak baca sendiri, lihat datanya, walaupun Anda seorang motivator ulung meyakinkan saya cuma ketawa-ketawa dan senyum-senyum, sudah percaya? Tidak. Saya bukan tipe orang yang mudah percaya. Saya tipe orang yang melihat data. Suatu hari saya membaca sebuah kisah sharing dari pebulu tangkis mantan juara di Indonesia, sudah, namanya Pak Rudi Hartono. Dia tuh pernah cerita gini, saya pernah ngalami sebuah pikiran yang saat bertanding itu kalau diterus-teruskan bisa kalah saya, katanya. Bayangkan, 0 skornya Pak Rudi Hartono itu 0. Musuhnya dari negara mana saya lupa, karena kalau saya berhubungan dengan negara, nama orang itu kalau nggak betul-betul tak baca berkali-kali lupa, saudara. Itulah kenapa saya selalu mencatat, saudara. Musuhnya itu sudah 14, saudara. Badminton, saudara. Pak Rudi Hartono itu masih 0, saudara. Itu kalau sekali lagi ya menang, musuhnya menang. Anda tahu nggak yang dia lakukan saat dia mau serve pertama kali? Karena kebetulan tiba gilirannya dia nge-serve dalam hati dan pikirannya ngomong gini, Tuhan kasih saya mujizat bisa dapat 1 saja angka. Terus Pak Rudi Hartono mulai serve pertama kali, menang, saudara.
Akhirnya 1-14 skornya. 14 musuhnya gitu. Anda bisa bayangkan 1-14 itu kentip loh saudara. Bahasanya tebe, wangel ngejari 1 sama 14. 14 bentar lagi 15 menang saudara. 1 saja Tuhan. Serve des menang saudara, 1. Anda tahu serve yang kedua ngomong apa? Tuhan kasih aku 1 lagi saudara. Poin untuk aku bisa dapat poin. Singkat cerita, dari 0 jadi 1, jadi 2, dan tak beritahu. Cerita yang saya tidak pernah lupa saya baca, sampai skornya imbang 14-14. Itu kalau kita bicara mengenai melepaskan diri dari pikiran-pikiran yang merusak, itu kalau boleh terbesit, waduh kalah aku, yo kalah tenanan. Bayangkan dari 0 melawan 14, akhirnya jadi 14-14 dan tak beritahu hasil akhirnya. Kan paling enak kasih tahu hasil akhirnya. Akhirnya yang menang siapa? Pak Rudi Hartono, Edan loh. Itu mengejar ketinggalannya nggak main-main sudah. Bagi saya amazing ini. Lah, nggak mudah melepas diri dari pikiran-pikiran yang merusak. Waduh, aku kok yo bodoh to yo kok iso 14 dulu ngejari piye raketnya tak uncalke wae turu wis to menang-menang wis terserah. Kan bisa aja kalau orang itu wis dibengkel itu. Tapi nyatanya enggak tuh. Anda tahu enggak kenapa enggak mudah melepas diri dari pikiran-pikiran yang merusak? Kenapa tidak mudah untuk melepas diri dari pikiran yang rusak? Karena Anda dan saya punya 3 musuh yang terus perang dalam pikiran kita, saudara. Ada 3 musuh yang perang dalam pikiran kita. Di Komsel bersama itu saya sudah sharing, saudara. Yang pertama, saudara, musuh jiwa kita yang selalu perang dalam pikiran kita. Yang pertama, kedagingan. Sifat dosa manusia lama kita muncul terus. Anda akan mengalami pergulatan dalam diri sendiri melawan sifat dosa manusia lama. Itulah kenapa kalau Anda dulu memang perangnya memang ngamuan, wah yo orangnya kedagingan memang karakternya kayak gitu, ya perangnya ngeri. Ya kenapa ada orang tua kan ngomong nek watek iki, nek watuk iki, nek batuk dobati gampang. Tapi nek watek wangel. Kenapa? Ya karena manusia lamanya terus keluar. Kumpulan waktu kecil, ya kan? Kebiasaannya dia, pola pikirnya, settingan dari teman-teman yang salah. Dibombong-bombong, sudah salah malah dibombong. Ya terus lakukan kesalahannya terus, hebat. Ya akan jadi kebiasaan, pikirannya sudah dikasih yang salah, tindakannya salah malah dipuji sama teman-teman yang salah. Jadi kebiasaan, dari kebiasaan jadi karakter, jadi watak, saudara. Itu tarung, saudara. Musuh jiwa kita yang selalu perang itu yang pertama adalah kedagingan, sifat dosa manusia lama kita, saudara. Musuh yang kedua, saudara, musuh pikiran kita yang selalu perang dalam pikiran Anda dan saya. Musuhnya jiwa kita yang kedua adalah dunia. Yang mengepung kita, mengelilingi hidup kita. Nah, ini perang. Anda selalu kalau ngomong tuh dapat sesuatu hikmat dari Tuhan, dapat rema. Kamu tuh nanti harusnya begini nak, kamu akan begini, kamu akan begini. Percayakah engkau akan hal ini? Berapa kali saya selalu kalau down, saya doa, minta peneguhan, kasih firman. Oh gitu ya Tuhannya, ya tak lakukan. Tapi pertarungan ke depannya adalah dunia di sekeliling saya, saudara. Yo Kristen ya Kristen, tapi yo ojo kebangetan lah. Nggak usah terlalu fanatik amat. Nanti kamu gelo, ya kan? Kenyataan realita dunia itu nggak seperti itu. Apalagi kalau sudah ada omongan yang seakan-akan tuh benar padahal nggak ada hubungannya. Contoh. Lah kalau emang ngomongannya pendeta tuh benar, pendetanya nggak kaya kok. Kaya tuh lo lihatan lo.
Gak usah jadi pendeta sugih. Tolak ukurnya dunia kan selalu gitu. Lah wong yang ngajari kamu aja naik sepeda motor aja bayar cicilan aja sulit tok. Mosok ngajari kamu. Kamu lihat pendetanya tuh naik bis kota malahan. Mau ngomongin firman Tuhan. Loh, firman Tuhan aja nggak bekerja buat dia. Ngapain kamu dengerin omongan pendetanya? Waduh. Berapa tahun saya tidak pernah mau ditawari oleh ayah saya untuk menjadi pendeta, kan itu panggilan saya tidak mau, saya tolak mentah-mentah. Salah satunya adalah dunia yang mengepung di sekeliling saya, saudara. Ini saya ngomong apa adanya, saudara. Lah sing ceramah iki lho sapa? Sing ngomongin tentang firman Tuhan itu lho siapa? Kehidupannya bagaimana? Dan tak beritahu, saudara. Firman Tuhan itu nggak ada hubungannya dengan yang membawakan. Manusia itu punya takarannya sendiri. Punya talenta sendiri-sendiri. Selama yang dikeluarkan oleh mulut orang lain itu adalah firman Tuhan. Itu artinya jangan-jangan Anda diuji. Apakah Anda menghina firman yang keluar dari orang yang status sosialnya di bawah Anda? Yang ketiga, musuh yang selalu perang dalam pikiran Anda dan saya. Musuh jiwa kita adalah apa? Iblis yang menyerang kita, saudara. Itulah kenapa hati-hati. Musuh terbesar kita tuh sebenarnya ya dari 3 musuh sebenarnya tuh sesungguhnya bukanlah iblis sih, saudara. Tapi sebenarnya juga bukan dunia. Loh kenapa, Pak? Tadi kan 3-tiganya kan ada kedagingan kita sendiri, ada dunia, ada iblis. Tapi kenapa kok terbesar tuh bukan iblis sama dunia? Ya karena kan keputusan di tangan kita, saudara. Jadi musuh terbesar itu sebenarnya saudara ya, sebenarnya mohon maaf saudara. Sebenarnya ya diri kita sendiri, saudara. Sifat manusia lama kita, sinful nature. Sifat manusia lama kita. Coba kita lihat di Roma 7 ayat 18 sampai 19, saudara. Roma 7 ayat 18 sampai 19 dikatakan apa? Sebab kehendak memang ada dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Jadi hati-hati kalau Anda ngomong gini, yang paling penting mengikuti kata hatimu. Itu hati-hati, saudara. Itu berapa kali saya ngomong. Ikuti kata hatimu. Gak usah dengar berulang kali. Ikuti kata hatimu. Dikatakan apa di Roma 7 ayat 18? Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. 19 ngomong apa? Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Itulah kenapa kalau Anda merasa hidup Anda ini betul-betul kental dengan kedagingan, sifat dosa manusia kita, manusia lama kita. Saya beritahu, saudara, itu sifat manusia lama kita itu, kedagingan itu bukan sahabat kita, tapi musuh yang merusak hidup dan Anda saya sendiri, saudara. Sifat dosa lama selalu berdusta terhadap Anda dan saya. Dan kita harus tahu bahwa tidak ada kebenaran dalam pikiran manusia lama Anda, saudara. Roma 8 ayat 5 ngomong apa? Roma 8 ayat 5 ngomong apa? Sebab mereka yang hidup menurut daging, kalau saya bisa tulis dengan istilah yang berbeda, kalau mereka yang hidup menurut sifat dosa manusia lama mereka, memikirkan hal-hal yang dari daging,
Orang kalau hidup menurut daging, ya pasti mikirannya daging terus. Mereka yang hidup menurut roh, roh itu R-nya besar, Roh Kudus, memikirkan hal-hal yang dari roh, saudara. Sifat dosa manusia lama, kedagingan itu, saya sudah bahas di Komsel bersama di hari Selasa. Sifat-sifat dosa manusia lama yang kedagingan itu berupa apa saja? Yang pertama, rasa bersalah, ketakutan, keputusasaan, pikiran negatif yang tidak terkendali, kebencian, dorongan untuk melakukan perbuatan dosa dan kejahatan, rasa tidak aman. Sudah saya bahas di Komsel bersama bulan Januari. Anda harus ingat baik-baik. Musuh pertama adalah sifat dosa manusia lama atau sifat kedagingan Anda. Pagi ini saya mengajak Anda dan saya untuk belajar, saudara. Sama-sama ingat-ingat. Tuhan datang untuk menyelamatkan dunia. Bukan untuk ngungkit-ngungkit, untuk menghakimi. Kalau Anda dan saya melakukan kesalahan, saya beritahu, semua manusia melakukan kesalahan. Nggak ada manusia yang benar di depan dia. Tapi ingat, sudahkah Anda memperbarui pikiran Anda dan saya dalam Kristus? Sehingga rasa bersalah itu nggak terus diungkit-ungkit. Ketakutan itu nggak usah dibesar-besarkan. Keputusasaan dalam kehidupan, dalam relationship, dalam keluarga, dalam bisnis, itu nggak usah diungkit-ungkit. Dulu aku pernah gagal loh dalam bangun rumah tangga. Aku pernah gagal dalam bisnis. Mulai hari ini sadar, keputusasaan yang seperti itu, selama Anda sudah bertobat, Anda sudah menggunakan pikiran Kristus, dan kalau Tuhan kasih hikmat untuk Anda melakukan dengan cara Tuhan, katakan sama-sama dengan saya pasti berhasil. Yang setuju katakan yes. Pagi ini, saya ingin supaya kita sama-sama memperbarui pikiran kita, saudara. Ingat, tahun 2025 sudah kita lalui. Sebentar lagi bagi Anda yang merayakan, Anda akan merayakan Imlek, kumpul sama keluarga besar, ya kan? Anda lihat baik-baik, Anda amati setiap kali kita kumpul dengan keluarga. Saya tuh sering kali kalau kumpul di acara Imlek atau Lebaran, saya tipe orang yang suka belajar dan mengamati, saudara. Dari tahun ke tahun kami belajar. Begitu kita menemukan keluarga yang pola pikirnya tuh bisa maju, saudara. Hubungan dengan Tuhan tuh maju, pola pikirnya maju. Saya langsung ingat, ini pasti sudah mendapatkan banyak hal dari Tuhan. Tapi kalau mereka yang kumpul masih negatif, menjelek-jelekkan pemerintah, ya kan? Menjelek-jelekkan ini, menjelek-jelekkan itu, excuse sesuatu, selalu ada sesuatu yang bisa dipersalahkan. Terus paling sering ngomong apa? Dunia ini tambah lama tambah sulit, ya kan? Tahun 2025 ini ya, persaingan semakin berat. Kalau enggak begini enggak bisa, rasanya abot. Omset aja susah, bosku aja begini. Kalau kumpul model begitu, saudara. Anda lihat, kalau Anda kumpul sama saya, Anda akan tahu. Saya segera mesem-mesem dan saya minggir. Ngapain? Bukan kita nggak menanggapi dengan sopan, tidak. Tapi saya memperbarui pikiran saya. Saya tidak mau terkontaminasi dengan hal-hal pengamatan orang lain. Saya maunya belajar mengaruhi dengan firman Tuhan. Pagi ini, kalau Anda dijelekkan, iya ya. Berapa kali dalam satu hari?
nggak sengaja nyeplos yang negatif. Berapa kali dalam 1 minggu Anda ngomong yang negatif? Berapa kali Anda menganalisa kehidupan dalam 1 bulan? Anda selalu mengungkit-ungkit masa lalu. Kemarin habis acara HUT, saya minta data sama Mistika sih, bagaimana pertumbuhan kesehatan, pertumbuhan jemaat di Gereja GPI Lamber Tengah Raya sejak tahun 2020 sampai 2024. Saya melihat pertumbuhannya signifikan, saudara. Dan saya percaya suatu pertumbuhan jemaat yang lebih lama, semakin dewasa, itu pasti bukan manusia yang melakukannya. Pasti karena Tuhan. Dan saya ingin sebagai keluarga, Anda nggak perlu kalau ketemu sama saya itu, saya gereja di GPI Lamber Tengah Raya, nggak usah. Nggak perlu, saudara. Anda cukup dimanapun Anda berada, Anda mengatakan sesuatu yang baik, yang benar, sesuai firman Tuhan. Tunjukkan bahwa Anda itu bertumbuh, growth, bertumbuh, saudara. Kehidupanmu bertumbuh. Anda semakin peka akan suara Tuhan. Saya beritahu. Maka Anda suatu hari nanti akan melihat Tuhan membawa Anda dan saya jauh lebih daripada apa yang pernah Anda pikirkan dan doakan. Amin. Besok kita ketemu jam 9 pagi. Terus bawa penyembahanmu, rasa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita belajar sama-sama besok. 1 pujian. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kalau pagi ini Tuhan, aku disadarkan bahwa peperangan dalam pikiranku itu akan terus berlanjut sampai kapanpun. Dan aku sadar peperangan dalam pikiran itu akan berlanjut selama kami masih hidup. Pagi ini, bagi saudara yang betul-betul disadarkan bahwa banyak hal yang Anda lakukan itu terjadi karena pikiran Anda sendiri. Banyak hal yang di luar dugaan itu terjadi. Sebenarnya Anda izinkan apa yang namanya kedagingan, apa yang namanya iblis, apa yang namanya sesuatu yang negatif itu masuk karena Anda izinkan masuk dalam pikiran sendiri. Pagi ini izinkan saya mendoakan Anda. Bapa, kami sungguh-sungguh berdoa Tuhan. Biarlah semua dari kami Tuhan Kau berikan kedewasaan penuh dalam roh kami, dalam pikiran kami Bapa. Kami tidak akan pernah mau lagi Tuhan
mengulangi kesalahan-kesalahan yang lama. Kami tahu tahun 2025 ini tahun yang luar biasa buat kami bertumbuh, buat kami punya dampak, punya value buat banyak orang. Kami tidak mau kecolongan sedikit pun Tuhan di tahun 2025 ini yang bukan daripadamu. Kami tidak akan pernah mau. Ajari kami untuk selalu waspada, berjaga-jaga Tuhan. Apakah pikiran yang kami pikirkan ini daripadamu? Karena kami tahu semua yang daripadamu mendatangkan sukacita. Semua yang daripadamu mendatangkan damai sejahtera. Ampuni kami Tuhan. Izinkan kami saat teduh pagi hari ini Tuhan, kami sadar kami sungguh-sungguh besok akan ibadah, kami akan belajar lagi lebih dalam lagi apa yang harus kami lakukan ke depannya. Bagi Anda yang pagi hari ini, yang Anda mulai masuk dalam kegiatan-kegiatan dalam pekerjaan, dalam studi, dalam segala macam, di mana imanmu sudah mulai berkata, bisa enggak ya? Belum apa-apa di awal tahun, aku mengalami banyak kendala. Bisa enggak ya keluargaku enggak mendukung aku? Keluargaku enggak punya support secara keuangan yang cukup. Mungkin Anda berkata, bisa enggak ya aku masuk target? Semua orang bilang sulit. Bisa enggak ya aku jangan sampai dipecat? Aku kok pesimis. Bisa enggak ya aku bayar kontrakan? Bisa enggak ya aku bayar semua pengeluaranku? Saudara, pagi ini izinkan saya berdoa buat Anda. Kalau Anda masih berkata, apakah bisa aku selamat dari semua masalahku? Izinkan pagi ini saya berdoa, saudara. Taruh tangan kananmu di dada. Bapa, izinkan hamba berdoa Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang punya dunia ini. Engkau yang Tuhan yang punya kehidupan kami Tuhan. Tidak ada satupun dari kami yang bisa terjadi kalau bukan Engkau yang mengizinkan. Bapak, ajari kami untuk punya iman yang kuat. Ajari kami untuk bisa memilah-milah apa yang masuk dalam telinga kami, dalam apa yang kami lihat dengan mata kami. Ajari kami punya iman yang benar Tuhan. Pagi hari ini kami sungguh-sungguh berdoa Tuhan buat semua sahabat GPI Lamber Tengah Raya yang mereka masih kadang-kadang bertanya-tanya apakah bisa mencapai semua apa yang menjadi tujuan, menjadi goals, menjadi target di tahun 2025. Biarlah tangan Tuhan sendiri yang berkuasa ya Tuhan. Roh Kudus, biarlah Kau sendiri yang mengajar. Biarlah apa yang kami doakan itu Tuhan, Kau terus bentuk kami, Kau ajari kami untuk punya sikap hati dan pikiran yang benar. Terima kasih untuk pagi ini, dan kami terus punya iman bahwa kami pasti bisa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita akhiri, selamat pagi sahabat. Mari kita angkat dua tanganmu dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menarik engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkati dan dijawab semua pergumulanmu, diberkatilah setiap langkahmu, kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Dan biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang percaya, dibentuk, dicintai, disembuhkan dan diberkati. Katakan dengan iman, amin, amin, amin. Salam sayang saya buat keluarga dari rumah. Sampai ketemu besok pagi. Biarlah kita selalu ingat baik-baik. Berbagailah orang yang selalu merenungkan firman Tuhan pagi, siang, dan malam.
dan terus melaksanakannya, melakukannya, maka sampai kapanpun Anda akan disebut sebagai orang-orang berbahagia. Sampai bertemu dan sampai berjumpa dalam program-program GPI Lamperta berikutnya. Saya meminjam tangan Anda untuk like and subscribe, untuk bisa menjadi berkat buat orang lain. Dan jangan lupa, kalau Anda menikmati mujizat Tuhan, Anda punya kesaksian, ingat baik-baik, Anda wajib men-sharingkannya. Tuhan memberkati. Umur hidupku dan mengasihimu hari ini lebih dari